Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa sudah bekerja keras, sudah menunaikan kewajiban, tapi tetap saja rezeki terasa tertahan, usaha tidak berkembang, gaji segitu-segitu saja, bisnis jalan di tempat, bahkan kebutuhan semakin banyak, tapi pemasukan tidak bertambah. Kalau sudah begini, mungkin bukan soal seberapa keras kita bekerja, tapi ada yang salah dalam hal yang lebih dalam dari itu. Mari sejenak kita renungkan, mungkin salah satu dari 5 hal ini menjadi sebab rezeki kita terasa sulit datang atau tertahan. Yang pertama, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabat beriman, rezeki itu bukan hanya urusan kerja dan strategi. Rezeki datangnya dari Allah, maka hubungan kita dengannya adalah faktor pertama yang harus diperiksa. Sudahkah kita menjaga sholat tepat waktu? Sudahkah kita bangun malam untuk memohon kepadanya? Atau justru kita sibuk mencari rezeki, tetapi lalai dari yang maha memberi rezeki? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Boleh jadi rezeki kita tertahan bukan karena Allah tidak memberi, tapi karena kita menjauh darinya. Yang kedua, kejujuran dalam bekerja dan usaha. Banyak orang merasa sudah bekerja keras, tapi lupa bahwa keberkahan tidak datang dari kerja keras saja, melainkan dari kejujuran. Apakah ada unsur riba dalam penghasilan kita? Apakah kita pernah menipu pelanggan, mengurangi timbangan, atau menyembunyikan cacat produk? Atau mungkin kita sering lalai dalam bertanggung jawab saat bekerja, mencuri waktu, atau tidak jujur kepada atasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Kejujuran bukan hanya soal moral, tapi juga kunci datangnya rezeki yang halal dan berkah. Yang ketiga, adakah hak orang lain dalam harta kita? Sahabat beriman, boleh jadi rezeki kita tertahan karena ada hak orang lain yang belum kita tunaikan. Apakah kita menunda-nunda membayar hutang? Apakah kita tidak berbagi terhadap keluarga atau bahkan kepada orang tua? Apakah kita enggan bersedekah? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi lebih dari cukup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Sedekah bukan mengurangi, tapi membersihkan dan melapangkan. Coba periksa kembali. Jangan-jangan kita terlalu menghitung-hitung kepada manusia, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah perhitungan terhadap hambanya. Lalu yang keempat, rasa syukur kita terhadap rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Terkadang rezeki terasa tertahan bukan karena Allah mengurangi, tapi karena kita kurang bersyukur. Kita mengeluh gaji kita kecil, padahal masih punya pekerjaan.
Kita merasa rumah kita sempit, padahal banyak di luar sana yang tidak mempunyai rumah. Kita merasa dagangan tidak laku, padahal masih ada pembeli. Syukur bukan hanya ucapan "Alhamdulillah", tapi juga menerima dengan lapang dada dan menggunakan nikmat dengan bijak. Hati yang kufur akan membuat apapun terasa kurang, tapi hati yang bersyukur akan selalu merasa cukup. Kemudian yang kelima, apakah kita terlalu mengandalkan diri sendiri? Mari kita introspeksi diri. Kepada siapa kita menggantungkan harapan? Apakah kita terlalu sibuk mengandalkan logika dan koneksi? Apakah kita lupa bahwa ada zat yang menggenggam semua pintu rezeki? Terkadang, tertahannya rezeki adalah cara Allah menegur kita agar kembali mengingatnya. Agar kita paham bahwa sehebat apapun perencanaan kita, jika tanpa izinnya, tidak akan pernah terjadi. Tawakal bukan berarti diam, tapi setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kita serahkan hasilnya kepada Allah dengan tenang. Dan siapa yang bertawakal, maka Allah akan mencukupkannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Rezeki tidak hanya soal uang, tapi hati yang tenang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Rezeki itu bukan hanya angka di rekening, tapi juga ketenangan hati, keluarga yang harmonis, tubuh yang sehat, anak-anak yang soleh dan soleha, dan waktu yang cukup untuk beribadah. Jika hari ini rezeki terasa tertahan, jangan langsung menyalahkan keadaan. Mungkin ini saatnya kita berkaca. Sudahkah kita memperbaiki sholat? Sudahkah kita jujur dan adil dalam usaha? Sudahkah kita bersyukur dan tidak menahan hak orang lain? Karena sesungguhnya Allah tidak pernah menahan rezeki tanpa alasan. Dan saat kita kembali kepadanya dengan sungguh-sungguh, insya Allah pintu-pintu langit akan dibuka untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.